Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nasyona Nabila dengan NIM C140123134. Saya berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data dari seleksi ikan. Oke, pertama-tama di sini saya mengambil data dari kelompok 7, 8, dan juga 9. Di mana kelompok 7 sendiri merupakan kelompok saya. Kemudian di sini saya mengambil data yang berisi bobot gram, panjang, total, banyak baku, dan juga jenis kelamin pada masing-masing kelompok. Kemudian untuk tahap pertama kita lakukan seleksikan, di mana untuk seleksikan sendiri kita mengambil bobot gram, dari salah satu kelompok, yaitu kelompok saya sendiri. Kemudian di sini, sebelum kita lakukan pengolahan data, kita lakukan pengurutan berdasarkan data terbesar hingga data terkecil, di mana kita, melakukannya dengan cara kita mengeblok datanya, kemudian kita klik sort and filter, lalu kita klik sort Z to A. Kemudian secara otomatis data tersebut bakalan urut dari angka terbesar hingga angka terkecil. Kemudian, eee Kemudian kita bakal mencari average atau yang dinamakan dengan rata-rata, di mana rata-rata yang telah kita peroleh dari data yang kita ambil, kita mendapatkan average yaitu 98. Kemudian, eee, tahap selanjutnya kita mengambil data, di mana data yang sudah diurutkan tadi dari yang terbesar hingga yang terkecil, kita mengambil data terbesar, yaitu di atas rata-rata, di mana rata-ratanya kan 98. Berarti kita ngambil angka terbesar dari atas, dari yang paling atas hingga angka tersebut diperoleh sebelum dari angka 98. Di mana kita mendapatkan di sini bisa dilihat yaitu 114,5. Kemudian setelah itu, kita lanjutkan pada tahap yaitu family. Di mana tahap seleksi family sendiri ini kita mengambil data, satu parameter dari masing-masing kelompok, di mana parameter bobot gram kita ambil dari, kelompok 7, 8, dan juga 9. Oke, kemudian kita copy aja langsung dari si data kelompok ini kita ambil bobot gramnya secara keseluruhan masing-masing kelompok, kemudian langsung kita copy aja dan kita masukkan ke si sheet family. Kemudian setelah itu, kita lakukan tahap yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita urutkan data dari yang paling besar hingga ke data yang paling kecil. Dengan cara yang sama, yaitu kita blok datanya, lalu kita klik sort and filter, dan kita pilih data Z to A. Kemudian setelah data semuanya urut, yaitu dari ketiga kelompok tersebut, kita mencari rata-rata dari tiap data yang telah kita ambil, di mana rata-rata pertama kita ambil dari kelompok 7. Oke. Untuk rata-ratanya sendiri, kita mengambil dengan cara memasukkan rumus, di mana rumusnya sendiri merupakan sama dengan kita ketik average, kemudian kita blok dari data pertama hingga data yang paling bawah. Kemudian kita langsung klik enter. Lalu didapatkan hasil rata-rata pada kelompok 7 yaitu 147,26. Selanjutnya, kita lakukan, hal yang sama pada kelompok 8 dan juga 9, di mana kita juga sama menggunakan rumus yang sama untuk penentuan dari average-nya sendiri. Cuman kalau untuk kelompok 8 kita lakukan, pengeblokan data dari si data bobot dari kelompok 8, jadi dari data pertama hingga data terakhirnya kita select aja, langsung kita klik enter. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama pada bobot gram kelompok 9. Setelah kita dapatkan average atau rata-rata, kita lanjut ke seleksi between family. Kenapa kita melakukan between family? Yaitu kita mau mencari, eee, seleksi terbaik dari, ketiga ketiga keluarga ataupun 3 kelompok ini. Di mana sudah kita ketahui tadi sebelumnya kita mencari rata-rata bahwa rata-rata terbesar itu didapatkan oleh kelompok 8, yaitu di mana angkanya itu 165,38. Lalu langsung aja kita ambil, data dari kelompok 8 karena dia mendapatkan rata-rata tertinggi.
Seperti itu. Lalu eh langsung kita copy aja. Karena kan nanti datanya udah urut juga, jadi kita langsung copy aja. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke seleksi within family, di mana within family sendiri itu kita mengambil 10 data terbesar dari masing-masing kelompok, di mana kita klasifikasikan menjadi kelompok 7, 8, dan juga 9. Yang berjumlah totalnya itu yaitu 30 data. Lalu langsung aja kita ambil 10 data terbaik dari masing-masing kelompok, di mana kelompok 7 sendiri kita ambil dari angka terbesar yaitu 234 hingga 10 data eh, setelah dari si 234. Lalu kita lakukan hal yang sama juga pada kelompok 8 dan juga 9. Untuk kelompok 8 sendiri kita juga sama, kita juga mengambil 10 data, jadi kita samakan ratakan aja agar eh within family ini kita tuh bisa mengambil sampel perwakilan terbaik dari masing-masing kelompok, seperti itu. Kemudian kita lanjut tahap selanjutnya yaitu, perhitungan generasi generasi dan juga, parental stock ataupun stok dari indukannya, kayak gitu. Terus yang pertama yaitu di sini kita, mengambil data bobot dari salah satu kelompok aja, yaitu ini kelompok 7. Kemudian kita ambil datanya, lalu kita copy keseluruhan. Oke. Setelah itu, setelah kita copy secara keseluruhan, di sini kita akan mencari average ataupun rata-rata. Sebenarnya dengan rumus yang sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu sama dengan average, lalu kita blok dari data pertama hingga data terakhir. Kemudian kita selanjutnya mencari STDV ataupun yang dinamakan standar deviasi, di mana standar deviasi ini tuh untuk melihat jangkauan seberapa besar dari si data tersebut. Kemudian setelah kita dapatkan average ataupun STDV, kita ambil dari si generasi 0. Jadi untuk generasi 0 sendiri, kita di sini mengambil 20 data terbaik dari si bobot dari kelompok 7 sendiri. Lalu kita langsung aja ambil dari si ini sejumlah 20 sampel. Oke. Kemudian sama kita ambil rata-rata juga. Kemudian untuk rata-ratanya sendiri rumusnya sama, yaitu average, lalu kita blok datanya. Kemudian untuk standar deviasinya juga sama, kita masukkan sama dengan STDEV, kemudian kita blok juga datanya, kemudian kita klik enter. Di sini kita bakalan mendapatkan data, yaitu standar deviasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita menentukan dari si generasi satunya. Di mana generasi satu ini adalah kita menyeleksi dari si generasi 0. Oke, untuk langkah-langkahnya yaitu kita ketik aja langsung. Di sini kita tulis dulu generasi pertama. Untuk pengambilan datanya itu sebenarnya nggak ada patokannya berapa jumlahnya, tapi di sini saya mengambil sejumlah 53 data. Seperti itu. Lalu kita langsung aja ketik rumusnya yaitu sama dengan norm.env buka kurung run buka kurung lalu tutup kurung titik koma. Lalu kita klik aja dari si average dari si generasi 0, kemudian kita klik F4. Untuk apa F4 ini? F4 itu biar data itu terkunci, biar ketika kita tuh ngedrag sampai ke bawah itu dia nggak bakal berubah kayak gitu. Lalu titik koma, kemudian kita mengambil si STDV. Kita klik aja STDV dari si generasi 0, kemudian tutup kurung dan kita enter. Kemudian kita di sini mendapatkan 202. Langsung aja kita drag sejumlah data yang kita inginkan, yaitu 53. Setelah kita dapatkan data tersebut, langsung kita select semuanya. Kita select aja langsung, seperti biasa. Kita select seperti ini. Nah, setelah kita select, kita copy. Copy-nya juga sama aja kayak biasanya, kita copy. Lalu setelah kita copy, nah di sini hal yang membedakan copy dan paste yang akan kita lakukan yaitu kita bakalan di sini mengpaste dengan paste spesial. Di mana paste spesial ini kita bertujuan untuk mempaste dari si angkanya aja tanpa ada rumusnya. Biar apa? Biar ketika nanti tuh kita lakukan
penambahan rumus lagi, itu nggak bakal berubah ataupun error, kayak gitu. Langsung kita copy, terus kita paste dengan paste spesial. Gimana caranya? Yaitu dengan kita klik aja paste di sini, terus kita pilih paste spesial dengan lambang yang ada 1, 2, 3-nya. Kemudian setelah kita selesai, kemudian kita cari data, seleksi atau GPS-nya. Di mana seleksi GPS sendiri itu, kita ambil data 20 data terbaik dari si generasi pertama. Jadi 20 data terbaik yang mewakili dari generasi pertama. Langsung aja kita copy dari si 20 angka teratas, lalu kita paste spesial di sini. Terus kemudian kita tentukan si average ataupun rata-rata. Sama aja seperti sebelumnya, yaitu dengan masukkan rumus average, lalu kita blok datanya dari si 20 data tadi, kemudian kita klik enter. Oke. Terus buat selanjutnya kita lakukan penentuan sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita menentukan standar deviasi dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan STDV, lalu kita blok datanya, yaitu data dari si 20 data terbaik dari generasi 1. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan seleksi pada generasi kedua, di mana generasi kedua dengan rumus yang sama, yaitu kita masukkan aja sama dengan norm.inv, buka kurung run, lalu buka kurung, tutup kurung, titik koma, dan kita masukkan average dari si generasi 1 ataupun generasi sebelumnya dari si generasi kedua. Lalu kita klik titik koma, lalu kita masukkan standar deviasi dari si generasi pertama. Lalu kita klik enter, dan muncul data sekian. Lalu setelah itu kita drag aja langsung, tapi jangan lupa sebelum di drag itu dikunci dulu pakai F4 ataupun lambang yang seperti dolar. Oke, setelah kita kunci, lalu kita drag aja langsung sampai ke data yang paling bawah, yaitu 53. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti generasi pertama tadi, yaitu kita copy, lalu kita paste spesial untuk kita tuh bisa mengcopy angkanya saja. Lalu setelah itu, setelah kita mempaste spesial, kita lakukan seleksi juga ataupun GPS. Sama aja kita mengambil 20 perwakilan terbaik dari si generasi kedua. Karena tujuannya di sini tuh kita mencari si generasi terbaik, jadi kayak seleksi yang terbaik dari yang terbaik kayak gitu. Jadi seharusnya itu tuh bakal didapatkan angka yang semakin akhirnya tuh semakin besar untuk rata-ratanya, seperti itu. Lalu kita lakukan hal yang sama pada generasi ketiga dan seterusnya. Namun di sini kita akan melakukan hingga generasi ketiga saja, karena itu sudah dirasa cukup dengan data yang kita punya. Selanjutnya kita menentukan yaitu genetic gain, yaitu langkah terakhir dari si seleksi ikan ini ataupun pengolahan data ini. Kemudian yang pertama kita tulis aja langsung dari si generasi 0, 1, 2, dan 3. Maaf kalau tidak kelihatan. Jadi di sini saya zoom. Untuk generasi 0 sendiri kita tulis aja langsung di sini, yaitu rata-rata dari setiap yang udah kita lakukan seleksi tadi, dari si generasi 1, 2, 3, dan seterusnya, kayak gitu. Terus buat yang si generasi 0-nya kita tulis aja di sini, kita copy dari yang tadi. Tapi jangan lupa buat ngopinya itu kita klik copy, lalu kita klik paste spesial. Lalu kemudian setelah itu ketika setelah kita lakukan copy ke sini, paste ke sini, kita langsung aja ke generasi gen dengan rumus sama dengan si generasi 1 dikurangi generasi ke-0 dibagi dari si generasi 0 sendiri, lalu dikalikan dengan 100. Lalu didapatkan hasil 13,775. Kita lakukan juga pada genetik gain yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Tapi patokannya kita lakukan si generasi keduanya ke generasi ke-0. Kayak gitu. Kita lakukan hal yang sama pada si generasi ketiga juga, genetik gain ketiga juga gitu. Dengan berpatok pada si generasi ke-0. Kemudian untuk fraksinya kita lakukan sebenarnya kurang lebih sama, cuma rumusnya agak berbeda, yaitu si generasi pertama lalu dikurangi generasi ke-0 dibagi generasi ke-0 lalu dibagi 100. Untuk yang genetik gain kedua kita lakukan yaitu dengan generasi kedua dikurangin dengan generasi pertama, lalu dibagi dengan generasi pertama dan dikalikan 100. Sebenarnya tuh ini tuh beda banget sih sama yang ini, cuman untuk hasilnya sendiri tetap
Kalau yang ini kan dari yang kecil ke terbesar, kalau yang ini dari terbesar ke yang kecil. Gitu. Jadi kayak kebalikannya, jadi kayak proyeksinya gitu, apa pencerminannya gitu. Untuk menggambarkan si suatu data kayak gitu. Lalu langsung aja kita ambil data dari seleksi terakhir tadi yaitu seleksi generasi ketiga. Kita copy langsung aja ini si seleksi atau GPS-nya secara keseluruhan. Lalu eh langsung kita copy paste di sini. Setelah itu buat mempermudah kita menentukan grafik ataupun sebaran datanya biar mudah dibaca ataupun tidak terlalu ribet buat kita tuh melihatnya. Kita bisa lakukan pembulatan, yaitu agar angka tersebut itu bisa pas tanpa adanya koma-koma seperti itu. Lalu setelah itu, setelah kita bulatkan, dengan membulatkannya kita memakai rumus yaitu sama dengan round, lalu kita masukkan aja datanya yang mau kita bulatkan, lalu kita titik koma 0,1, lalu kita tutup kurung. Kita enter aja. Secara otomatis ini bakalan langsung membulatkan. Kemudian kita drag sampai ke data yang terakhir. Kemudian untuk mendapatkan si grafiknya, kita tulis manual untuk mengetahui seberapa banyak angka yang keluar dari tiap-tiap data, yaitu kita tulis aja misal 221 ada di sini, kita tulis manual aja 220. Tapi di sini jangan ada sampai angka yang sama, jadi kita beda-bedakan gitu. Kalau misal ada angka yang sama, nggak usah kita tulis, jadi cukup ditulis sekali aja. Lalu setelah itu buat ngelihat, atau seberapa banyak angka yang keluar dari data tersebut, kita masukkan rumus aja biar lebih apa ya, biar lebih simpel dan lebih mudah. Pertama dengan rumusnya kita ketik sama dengan countif, buka kurung, lalu kita masukkan si, ini, angka yang, kita mau cari, lalu kita select aja dulu datanya, kemudian kita titik koma, data yang mau kita, cari berapa banyaknya, kemudian kita enter. Di sini terlihat yaitu di angka 221 dia berjumlah 1 dan di angka yang terbanyak itu dari 212 yaitu sebanyak 4. Kemudian kita tentukan XY-nya. Sebenarnya untuk XY-nya sendiri itu merupakan rata-rata. Jadi rata-rata dari si data sendiri, data yang kita mau ambil tadi yang seleksi terakhir gitu. Kemudian kita langsung aja buat mencari si grafik yaitu dengan cara kita ambil tabel yang udah kita buka tadi, lalu kita select, lalu kita buka insert, lalu kita klik recommended chart. Nah, di sini ada scatter, di mana scatter ini cocok banget buat sebaran seksikan. Kita klik OK, kemudian di sini muncul seperti ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you. Bye-bye.